Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu dalam hidupmu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Sesuatu yang seakan memanggilmu, menggerakkan hatimu, bahkan ketika engkau sendiri tidak tahu apa yang sedang kau cari. Mungkin itu bukan sekadar perasaan, mungkin itu adalah sir, rahasia halus yang Allah titipkan hanya kepada hamba yang Ia kehendaki. Sir yang tidak berbentuk, tidak bersuara, tetapi mampu mengguncang batin dan menuntun langkahmu tanpa kau sadari. Jika malam-malam terakhir ini hatimu sering tersentuh tanpa sebab, jika ada ayat yang tiba-tiba terasa lebih dalam dari biasanya, maka kemungkinan besar engkau sedang dipanggil. Dan video ini adalah perjalanan untuk memahami panggilan itu. Bab 1. Bisikan langit yang tidak semua hamba mendengarnya. Ada kalanya dalam hidup, kita merasa berjalan begitu jauh dari cahaya tanpa tahu arah mana yang harus dituju. Namun tanpa kita sadari, di tengah semua kebisingan yang memenuhi pikiran, ada satu ayat yang sebenarnya sedang memanggil nama kita dengan lembut. Ia tidak bersuara keras, tidak mengetuk pintu dengan paksa, tetapi hadir seperti angin halus yang menyentuh sisi terdalam dari hati. Setiap ayat yang diturunkan, Allah membawa denyut rahasia, sebuah bisikan langit yang hanya dapat didengar oleh jiwa yang sedang dicari olehnya. Ada hamba yang Allah pilih untuk mendengar getaran itu, meski ia sendiri merasa dirinya tidak layak untuk dipilih. Dan seringkali hamba itu tidak sadar bahwa ayat tersebut sudah lama mengikutinya. Ia membacanya sejak kecil, mendengarnya berulang kali, namun maknanya seperti tertutup kabut. Sampai suatu hari, tanpa sebab yang jelas, ayat itu tiba-tiba terasa hidup. Ia seperti memanggil, memeluk dan menenangkan, seakan-akan Allah sendiri sedang menyentuh pusat hatinya. Tidak ada cahaya turun dari langit, tidak ada suara yang terdengar, namun ada rasa kehadiran yang begitu dekat. Hati yang semula keras menjadi lembut, dan hamba itu mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perhatian Allah yang begitu personal. Ayat yang membawa sir tidak datang kepada siapapun secara sembarangan. Ia datang pada waktu yang paling tepat, pada saat hati seorang hamba mulai goyah, mulai lelah, atau mulai mencari makna di balik semua kejadian hidup. Ayat itu hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menuntun. Ia menjadi sinyal halus bahwa Tuhan sedang membuka sebuah perjalanan baru bagi jiwa yang mungkin telah lama haus akan keheningan ilahi. Dan ketika sir itu mulai menyentuh, seluruh isi dunia terasa melunak. Tidak ada lagi kebutuhan untuk terlihat kuat. Tidak ada lagi keinginan untuk menunjukkan apapun kepada manusia. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk diam, mendengar, dan kembali. Sir yang dibawa oleh satu ayat mampu membuat seorang hamba melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Ia menyadari bahwa selama ini ia berjalan dengan kekuatannya sendiri, tanpa benar-benar merasakan bahwa Allah selalu menunggu di setiap langkah yang ia tempuh. Ayat itu menjadi cermin, memperlihatkan bagian diri yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas dan kesibukan. Bukan untuk menakutkan, tetapi untuk membangkitkan. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memanggil pulang. Dan ketika hati mulai memahami panggilan itu, hamba itu merasa seperti menemukan rumah setelah bertahun-tahun tersesat. Dan pada momen itulah ia mengerti bahwa setiap hamba memiliki satu ayat yang dititipkan untuknya. Ayat yang mungkin dianggap biasa oleh banyak orang, namun membawa rahasia besar bagi dirinya. Ayat itu menjadi pintu, menjadi cahaya, menjadi tangan lembut yang menuntun kembali pada Tuhan. Inilah keagungan Allah. Ia menyimpan rahasia yang begitu dalam sesuatu yang terlihat sederhana, agar hanya hati yang sungguh mencari yang dapat menemukannya. Dan ketika sir itu tiba, hamba itu mengerti bahwa ia tidak pernah ditinggalkan. Ia hanya sedang diberi waktu untuk menemukan cahaya yang sejak awal telah disiapkan khusus untuknya. Bab 2. Ayat yang memilih hamba, bukan hamba yang memilih ayat. Seringkali manusia mengira bahwa merekalah yang memilih ayat tertentu sebagai pegangan hidup. Mereka merasa bahwa dari sekian banyak firman Allah, ada satu yang mereka pilih karena sesuai dengan suasana hati atau keadaan hidup mereka. Namun hakikatnya jauh lebih lembut dan lebih halus daripada yang dipikirkan manusia. Ayat-ayat Allah tidak pasif,
tidak diam menunggu dipilih. Justru ayat itulah yang lebih dulu mendekati jiwa seorang hamba. Menyentuhnya perlahan, menunggu saat yang tepat untuk membuka pintu rahasia yang disimpan khusus untuknya. Hamba itu seolah tidak tahu apa-apa, padahal ia sedang dibimbing secara halus oleh cahaya yang sejak awal telah memilihnya. Dan ketika sebuah ayat memilih seorang hamba, peristiwa itu tidak terasa seperti sesuatu yang besar. Ia hadir diam-diam, seperti tetes hujan pertama yang jatuh di tanah kering. Hamba itu mungkin membacanya seperti biasa, tanpa ekspektasi apapun, namun tiba-tiba hatinya terhenti. Ada getaran yang muncul tanpa sebab, ada rasa hangat yang menyebar tanpa alasan. Ayat itu berbicara tanpa suara, namun maknanya langsung menembus ke tempat paling sunyi dalam jiwa. Apa yang dulu hanya huruf, kini menjadi kehidupan. Apa yang dulu hanya bacaan, kini menjadi panggilan. Ayat yang memilih tidak hanya membawa makna, tetapi juga membawa keadaan. Ia memberikan rasa yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah seseorang sedang memegang tanganmu dari balik tabir yang tidak terlihat. Ada ketenangan yang muncul, ada pemahaman yang tidak pernah dipelajari, ada kedekatan yang tidak pernah diminta, namun tiba-tiba hadir begitu dekat. Inilah cara Allah menunjukkan kasih-Nya. Bukan dengan suara guntur atau cahaya yang menyilaukan, tetapi dengan mengutus satu ayat untuk menyentuh hati seorang hamba yang Ia kehendaki. Dan yang lebih indah lagi, ayat itu tidak berbicara dengan cara yang sama kepada semua orang. Ia memiliki rahasia khusus untuk masing-masing hamba, rahasia yang tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Apa yang terasa biasa bagi manusia lain bisa menjadi obat, menjadi penuntun, menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang dicari oleh Allah. Itulah sebabnya ketika satu ayat tiba-tiba terasa sangat dekat, sangat hidup, sangat menggerakkan hati, maka itu adalah tanda bahwa ayat itu bukan lagi sekadar petunjuk umum. Ia telah menjadi amanah khusus bagi jiwa yang dipilih. Maka jika suatu hari engkau merasakan sebuah ayat masuk begitu dalam, hingga engkau tidak bisa menjelaskannya dengan logika, ketahuilah bahwa itu bukan peristiwa kecil. Itu adalah tanda bahwa ayat tersebut telah memilihmu sebagai tempatnya berlabuh. Dengarkanlah panggilannya, rasakan geraknya. Jangan tergesa-gesa mengartikan, cukup hadir dan biarkan ia bekerja. Sebab ayat yang memilih seorang hamba selalu membawa maksud yang lembut. Membimbingnya mendekat, menenangkan hatinya, dan perlahan-lahan menariknya kembali kepada Allah dengan cara yang paling indah dan paling pribadi. Bab 3, ketika ayat menjadi obor di tengah kegelapan hati. Ada masa dalam hidup ketika hati terasa seperti ruang gelap yang tak memiliki pintu keluar. Kita berjalan tetapi tidak tahu kemana. Kita mendengar suara dunia, namun semuanya terasa jauh dan kosong. Pada saat-saat seperti itulah, Allah sering menurunkan satu ayat sebagai obor kecil yang menyalakan kembali arah yang hilang. Obor itu tidak langsung menerangi seluruh ruangan, namun cahayanya cukup untuk memberitahu bahwa kita tidak sendirian. Ia cukup untuk membuat langkah pertama terasa mungkin. Dan dari cahaya kecil itu, perlahan hati kembali menemukan ritme hidupnya. Bagi banyak hamba, ayat yang menjadi obor itu datang di saat mereka sedang berada di titik terendah, ketika harapan hampir padam, ketika doa terasa tidak terdengar, atau ketika hidup seakan tidak lagi punya makna. Namun justru dalam keadaan paling rapuh, itulah ayat itu bekerja dengan paling kuat. Hati yang retak sangat mudah ditembus oleh cahaya. Jiwa yang lelah sangat mudah disentuh oleh kelembutan Tuhan. Dan ketika ayat itu menyala, walau hanya setitik, seluruh suasana batin berubah. Ada secercah harapan yang kembali hidup, meski dunia luar belum berubah sama sekali. Ayat itu kemudian mulai meresap perlahan, seperti cahaya fajar yang tidak pernah datang tergesa-gesa. Ia menyentuh bagian-bagian hati yang selama ini tertutup oleh kesedihan, kekecewaan, atau beban hidup yang menumpuk. Dengan lembut, ayat itu membisikkan bahwa tidak ada kegelapan yang kekal selama Allah masih menjaga hati hambanya. Ia mengingatkan bahwa bahkan di balik keadaan yang paling sulit, selalu ada rahmat yang sedang bergerak mendekat. Cahaya ayat itu menyelimuti, menenangkan, dan memulihkan, bukan dengan keajaiban besar, tetapi dengan keteduhan yang tidak dapat dijelaskan.
Seiring waktu, hamba yang disentuh ayat itu mulai melihat kehidupan dari sudut yang berbeda. Masalah yang dulu menakutkan, kini terasa lebih ringan karena ia menyadari bahwa ada kekuatan yang memegang langkahnya. Kekecewaan tidak lagi menghancurkan, karena ada keyakinan baru bahwa setiap peristiwa membawa pesan yang lebih dalam. Kegelapan yang dulu menyesakan kini menjadi tempat belajar, tempat hati menguat, dan tempat cahaya. Ayat itu semakin terlihat bersinar. Hamba itu menyadari bahwa ayat itu bukan hanya pelipur lara, ia adalah petunjuk arah. Dan ketika cahaya ayat itu mulai menetap dalam hati, hamba itu mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, meski ia merasa sendirian begitu lama. Cahaya itu menjadi tanda bahwa Tuhan selalu dekat, bahkan di saat kita paling jauh dari diri kita sendiri. Jika saat ini engkau juga berada dalam kegelapan hidup, mungkin satu ayat sedang mengetuk pintumu dengan lembut. Jangan abaikan getarannya, jangan lewatkan sinarnya. Bisa jadi itulah obor kecil yang Allah titipkan untuk menuntunmu pulang menuju cahayanya yang lebih besar. Bab 4, Hening yang mengajarkan segalanya. Dalam perjalanan ruhani, ada satu momen yang sering kita lewatkan tanpa sadar. Momen ketika hati sebenarnya sedang dipanggil untuk diam. Bukan diam karena lelah, bukan diam karena tak tahu harus berkata apa, tetapi diam karena Allah ingin mengisi ruang itu dengan sesuatu yang tak bisa disampaikan. Lewat kata-kata hening seperti ini bukan kekosongan. Ia adalah undangan. Undangan untuk kembali pulang kepadanya, tanpa syarat, tanpa perantara selain kejujuran hati kita sendiri. Ketika engkau mulai duduk tenang, mungkin dalam sujud yang basah, atau sekadar di tepi malam yang hening, cobalah dengarkan ruang di antara napasmu. Di sana ada bisikan lembut yang tak pernah meninggalkanmu sejak engkau diciptakan. Bisikan yang tak pernah membentak, tak pernah memaksa, tetapi selalu memanggil. Ia berkata, "Kembalilah, aku di sini." Dan saat engkau mulai benar-benar mendengar kalimat itu, dunia yang bising mendadak menjadi jauh, seolah menyisakan tempat bagi sesuatu yang lebih besar untuk hadir. Sebab tidak ada guru yang lebih lembut daripada hening. Tidak ada nasihat paling tajam selain diam yang disinari cahayanya. Hening mengajarkan kita untuk menahan diri dari tergesa-gesa, dari keinginan membuktikan sesuatu, dari rasa ingin didengar dan dimengerti. Justru dalam diam itulah engkau mulai memahami siapa dirimu sebenarnya. Engkau menyadari bahwa selama ini sebagian besar gelisahmu bukan karena dunia terlalu berat, tapi karena hatimu belum diberi ruang untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dan saat engkau mulai menerima hening sebagai sahabat perjalanan, sesuatu yang lembut mulai tumbuh di dalam dada. Ketentraman yang tidak bisa diberikan oleh pujian, tidak bisa dibeli oleh harta, dan tidak bisa digenggam oleh ambisi ketentraman yang hanya muncul ketika hati menyentuh tangan yang menciptakannya. Engkau mungkin tidak melihat perubahan besar dalam hidupmu secara kasat mata, tetapi di dalam ada pergeseran halus, ada beban yang perlahan gugur, ada luka yang mulai sembuh tanpa engkau sadari. Pada akhirnya, hening bukan tempat untuk lari dari dunia, tetapi tempat untuk kembali menemukan dirimu sebelum kembali menghadapi dunia. Di dalam hening yang Allah berkahi, engkau menemukan bahwa tidak ada yang lebih dekat daripada Dia yang selalu menunggumu. Engkau menemukan bahwa segala kegelisahanmu sebenarnya hanyalah jarak. Dan jarak itu bisa hilang dalam satu helaan napas ketika engkau benar-benar kembali hening, bukan akhir. Hening adalah pintu, sebuah pintu menuju ketenangan yang sudah lama menunggu untuk engkau buka. Bab 5, ketika Allah menguatkan dari dalam. Ada saat-saat ketika manusia merasa seolah seluruh dunia menekan dari berbagai arah. Langkah terasa berat, pikiran berputar tanpa jeda, dan hati seperti kehilangan cahaya. Tetapi justru pada detik-detik seperti itulah, sesuatu yang tidak terlihat mulai bekerja di dalam dirimu. Bukan dari luar, bukan dari orang lain, tetapi dari Allah yang menanamkan kekuatan dengan cara paling halus. Kekuatan yang tidak meledak, tidak memaksa, namun tumbuh perlahan seperti fajar yang datang tanpa suara. Engkau mungkin berpikir bahwa keteguhanmu selama ini berasal dari dirimu sendiri, padahal ada tangan lembut yang menopang setiap kali engkau goyah. Ada rahmat yang memelukmu ketika engkau nyaris runtuh. Dan ada cahaya yang menyentuh hatimu,
Bahkan ketika engkau merasa sedang jauh-jauh darinya, Allah tidak selalu menguatkan dengan cara membuat bebanmu hilang. Terkadang, Dia menguatkan dengan membuat hatimu menjadi lebih lapang dari beban itu. Sehingga sesuatu yang dulu membuatmu gemetar, kini hanya terasa seperti angin yang lewat. Jika engkau perhatikan, setiap cobaan yang datang sebenarnya membawa pesan lembut. Bahwa Allah ingin engkau merasakan betapa Ia tidak pernah meninggalkanmu. Rasa sakit, air mata, kebingungan, semuanya bukan tanda kelemahanmu. Semuanya adalah ruang yang Allah siapkan untuk mengisi hatimu dengan kekuatan baru. Dan kekuatan itu sering muncul saat engkau paling tidak menduganya. Saat engkau duduk sendirian dalam letih, tiba-tiba ada ketenangan kecil yang turun. Saat engkau merasa seluruh doa belum dijawab, tiba-tiba ada kedamaian yang membuatmu mampu bertahan. Begitulah cara Allah menguatkan. Dari dalam, tanpa hiruk-pikuk, tanpa suara, tanpa perlu diketahui siapapun. Engkau mungkin tidak merasa menjadi lebih kuat, tetapi engkau tetap melangkah, engkau tetap bertahan. Engkau tetap berdoa meski hatimu sedang letih. Itulah kekuatan yang tidak bisa diajarkan oleh manusia manapun. Kekuatan itu adalah bukti bahwa Allah sedang bekerja pada dirimu, menegakkan bagian yang runtuh, menghaluskan bagian yang keras, dan mengembalikan cahaya pada bagian yang redup. Dan pada akhirnya, ketika engkau menoleh ke belakang, engkau akan sadar bahwa semua yang dulu kau kira akan menghancurkanmu, ternyata justru membentukmu menjadi lebih dalam, lebih lembut, dan lebih dekat dengan Allah. Engkau akan menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah ketika engkau mampu mengatasi segalanya, tetapi ketika engkau mampu menyerahkan segalanya kepada Dia yang memegang hidupmu. Di titik itulah engkau tidak hanya menjadi kuat, engkau menjadi tenang, sebab engkau tahu apapun yang terjadi, Allah sedang menjagamu dari dalam. Bab 6. Sir yang membangunkan hati dari tidurnya. Ada masa ketika hati tidak benar-benar mati, tetapi ia tertidur. Ia masih berdenyut, masih mengenal kebenaran, tetapi tidak lagi peka sebagaimana dulu ia berjalan, tetapi tidak benar-benar melihat. Ia mendengar ayat-ayat, tetapi tidak benar-benar merasakan. Namun Allah yang maha lembut sering membangunkan hati, bukan dengan guncangan besar, melainkan dengan sebuah sir kecil yang ditiupkan pada waktu yang paling tepat. Sir itu seperti sentuhan halus pada jiwa yang letih. Sentuhan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sedang dicari oleh Allah. Terkadang, kebangkitan hati itu datang melalui satu ayat yang telah engkau dengar selama bertahun-tahun. Ayat yang sudah engkau hafal, engkau baca dalam salat, engkau lantunkan tanpa henti. Tetapi entah mengapa, pada suatu malam, ayat itu terasa berbeda. Ia turun bukan ke telinga, melainkan langsung ke dasar hatimu. Ia membuka sesuatu yang selama ini terkunci. Ia menyingkap sesuatu yang selama ini engkau tidak mengerti. Seolah Allah berkata, kini saatnya engkau mendengar dengan yang lebih dalam dari pendengaranmu. Perubahan itu seringkali tidak terlihat dari luar. Tidak ada yang tahu bahwa dalam dirimu sedang terjadi perjumpaan sunyi antara hamba dan Tuhannya. Engkau mungkin masih tersenyum seperti biasa, masih bekerja seperti biasa, masih beraktivitas seperti sebelumnya. Namun di dalam dirimu ada cahaya kecil yang baru saja dinyalakan. Cahaya itu membuatmu lebih mudah tersentuh oleh kebaikan, lebih cepat kembali ketika lalai, dan lebih lembut saat melihat kekurangan orang lain. Inilah tanda bahwa sir Allah telah mengetuk dan hati mulai bangun dari tidurnya. Dan ketika hati mulai tersadar, engkau akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu membuatmu resah tiba-tiba tidak lagi begitu berat. Hal-hal yang dulu terlihat penting kini tampak kecil di hadapan Allah. Engkau mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang mengejar apa yang fana, tetapi tentang merawat hubungan dengan yang kekal. Ayat yang membangunkanmu itu menjadi seperti jembatan, menghubungkanmu kembali dengan tempat asal ketenanganmu. Akhirnya engkau akan mengerti bahwa kebangkitan hati bukanlah hasil dari pencarianmu semata. Ia adalah anugerah, ia adalah panggilan, ia adalah bukti bahwa Allah masih menginginkanmu dekat, masih menginginkanmu kembali, dan masih menyimpan sesuatu yang besar untukmu. Jika hari ini ada satu ayat yang mengetuk hatimu, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah sir yang sedang membangunkanmu, agar engkau kembali menjadi hamba yang hidup. Bukan hanya di tubuh,
tapi juga di hati. Bab 7. Bisikan halus yang mengubah cara kita melihat takdir. Ada kalanya manusia memandang takdir dengan rasa takut, seolah ia adalah sesuatu yang gelap dan tidak bisa ditebak. Kita sering merasa bahwa takdir adalah sesuatu yang menunggu di ujung jalan untuk mengejutkan kita, menahan kita, atau menjatuhkan kita. Namun Allah tidak menulis takdir untuk menakut-nakuti hambanya. Ia menulis takdir sebagai jalan pulang, sebagai jembatan yang membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan tentang Dia. Dan untuk mengubah cara kita melihat takdir, Allah kadang memberi bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang sedang mencari. Bisikan itu tidak datang melalui suara, tidak pula melalui mimpi yang megah. Ia muncul melalui rasa yang tiba-tiba tumbuh di hati, rasa percaya, rasa pasrah yang tidak menyerah, rasa tenang yang tidak datang dari logika. Ketika engkau memikirkan perjalanan hidupmu, semua luka, semua pertemuan, semua kegagalan, semua doa yang sempat kau anggap tak didengar, tiba-tiba engkau merasa semuanya terangkai begitu indah. Bukan karena hidupmu tanpa celah, tetapi karena setiap celah ternyata sedang mengajarimu untuk melihat Allah di balik layar kehidupan. Di momen seperti itu, engkau menyadari bahwa takdir bukanlah garis kaku yang memaksa, ia lebih mirip seperti angin yang mengarahkan layar kapalmu. Takdir mengantarmu ke tempat-tempat yang dulu tidak pernah engkau bayangkan, ke pertemuan-pertemuan yang membentukmu, ke kehilangan-kehilangan yang melembutkanmu, ke ujian-ujian yang memperluas hatimu untuk menampung cahaya yang lebih besar. Engkau mulai melihat bahwa apapun yang Allah pilihkan untukmu sebenarnya bukan untuk menjauhkanmu dari tujuan, tetapi justru mendekatkanmu. Dan ketika sir itu menyentuh kesadaranmu, engkau akan merasakan kelegaan yang sulit digambarkan. Seolah ada beban yang selama ini engkau pikul sendirian, kini diturunkan dari bahumu. Engkau mulai memahami bahwa takdir tidak pernah datang terlambat, tidak pernah datang terlalu cepat, dan tidak pernah salah alamat. Ia selalu tiba pada detik yang sama dengan kebutuhan jiwamu. Bahkan ketika engkau menangis karena sesuatu yang hilang, Allah sedang menyiapkan ruang untuk sesuatu yang lebih tepat, lebih suci, lebih membawa manfaat bagi perjalananmu menujunya. Akhirnya engkau akan melihat bahwa takdir tidak lagi tampak menakutkan. Ia menjadi sesuatu yang engkau hormati dan terima dengan hati yang lapang. Sebab engkau tahu, apapun yang Allah tetapkan bukanlah hukuman, ia adalah undangan. Undangan untuk mendekat, untuk percaya, untuk melepaskan keinginan yang menjerat, dan untuk menyatukan langkahmu dengan kehendaknya. Dan ketika hati sudah berada di titik itu, engkau tidak lagi berjalan dalam gelap. Engkau berjalan bersama cahaya, bersama arah yang telah dipilih oleh Dia yang lebih mengetahui setiap detak jiwamu. Bab 8. Saat hati diajari untuk tidak lagi bergantung pada selainnya. Ada satu fase dalam perjalanan ruhani ketika Allah tidak hanya menguatkanmu, tidak hanya membangunkanmu, tetapi mulai melepaskan satu persatu gantungan yang selama ini engkau pegang. Engkau mungkin tidak menyadarinya pada awalnya. Namun perlahan sesuatu terasa berubah. Hal-hal yang dulu menjadi sandaranmu mulai menjauh. Orang-orang yang dulu engkau minta tempat bersandar tidak lagi seperti sebelumnya. Keadaan yang dulu engkau rasa stabil mendadak goyah. Semua itu terjadi bukan karena Allah ingin membuatmu kehilangan arah. Justru sebaliknya, Ia ingin mengarahkanku kepada pegangan yang paling kokoh, dirinya. Dalam proses itu, engkau mungkin merasa seolah sedang ditarik menjauh dari dunia yang biasa kau kenal. Ada rasa sepi dan ada rasa takut. Namun di antara rasa itu, muncul pula kesadaran baru yang begitu halus, bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Dunia boleh berubah, manusia boleh datang dan pergi, keadaan boleh berguncang, tetapi ada satu yang tetap. Dia yang selalu mengawasi tanpa henti. Dia yang selalu dekat, bahkan ketika engkau merasa jauh. Ketika sir ini mulai engkau pahami, hati menjadi lebih tenang, meski keadaan luar tidak meredakan apapun. Lalu engkau akan menyadari bahwa bergantung pada selain Allah seringkali membuat hatimu lelah. Ketika engkau berharap pada manusia, engkau membawa beban yang bukan untukmu.
Ketika engkau mencari ketenangan pada sesuatu yang fana, engkau hanya menemukan ketenangan yang cepat hilang. Disinilah letak rahasia lembut yang Allah ajarkan melalui pengalaman, bahwa ketenangan sejati lahir ketika engkau memutuskan untuk kembali bertumpu hanya kepadanya. Bukan berarti menjauh dari manusia, tetapi tidak lagi menambatkan seluruh harapan pada mereka. Dan seiring engkau belajar melepaskan gantungan-gantungan itu, engkau juga belajar mengenali perbedaan antara kesendirian dan kesepian. Kesendirian bisa menjadi ruang paling teduh tempat engkau berdialog dengan Allah. Ruang di mana hatimu bersandar tanpa syarat, tanpa takut, tanpa perlu penjelasan apapun. Di ruang itulah sir yang Allah titipkan menjadi lebih mudah engkau dengar. Ia seperti bisikan lembut yang mengatakan bahwa engkau cukup, bahwa engkau dijaga, dan bahwa engkau tidak perlu memaksakan apapun yang tidak Allah kehendaki untuk tinggal dalam hidupmu. Pada akhirnya, ketika hati mulai benar-benar bergantung kepada Allah, engkau akan merasakan kebebasan yang tidak engkau temukan di tempat lain. Bebas dari ketakutan kehilangan. Bebas dari cemas yang berlebihan. Bebas dari harapan yang menjerat. Engkau berjalan lebih ringan karena engkau tahu siapa yang memegang kendali. Dan di titik itu, engkau tidak hanya menjadi seorang hamba yang pasrah, tetapi seorang hamba yang dekat. Dekat karena percaya, dekat karena menyerah tanpa putus asa, dekat karena akhirnya mengerti bahwa satu-satunya tempat kembali yang tidak pernah berubah adalah Dia yang menanamkan sir itu ke dalam hatimu sejak awal. Bab 9, ketika cahaya sir mulai menjadi jalan pulang. Ada satu tahap dalam perjalanan batin ketika sir yang dulu hanya terasa seperti bisikan lembut mulai menjelma menjadi cahaya yang menuntun langkahmu. Ia tidak menerangi seluruh jalan sekaligus, namun cukup untuk membuatmu berani melangkah satu tapak ke depan. Dalam cahaya yang tenang itu, engkau mulai melihat perkara-perkara yang sebelumnya samar. Engkau melihat tujuan dari ujian yang pernah membuatmu menangis. Engkau memahami makna dari keterlambatan yang dulu membuatmu gelisah. Dan engkau menyadari bahwa tiap peristiwa dalam hidupmu adalah tanda, bukan sekadar kejadian yang lewat begitu saja. Cahaya itu tidak muncul dengan gemerlap. Ia hadir dalam bentuk ketenangan yang sulit dijelaskan. Ketika engkau hendak marah, ia menahanmu. Ketika engkau ingin menyerah, ia menuntunmu. Ketika engkau merasa tidak ada yang memahami apa yang kau rasakan, cahaya itu mengingatkan bahwa Allah lebih dekat daripada siapapun. Hati menjadi lebih peka terhadap kehadirannya, lebih cepat kembali ketika sempat tersesat, dan lebih mudah melihat hikmah di balik kejadian-kejadian yang tampak menyakitkan, seolah-olah seluruh hidupmu sedang diarahkan kembali ke satu titik, pulang kepadanya. Dan dalam perjalanan itu, engkau akan menyadari bahwa pulang kepada Allah tidak selalu berarti kembali dalam keadaan sempurna. Terkadang engkau pulang dengan luka yang masih basah, dengan doa yang belum terjawab, dengan harapan yang masih mendesak-desak dari dalam. Namun justru dalam keadaan itulah Allah menyambutmu lebih dekat. Sebab pulang bukan tentang membawa kesempurnaan, tetapi membawa kesadaran bahwa engkau tidak bisa berdiri tanpa Dia. Ketika hati sudah sampai pada pemahaman ini, engkau akan merasa seakan ada tirai halus yang terangkat dari pandanganmu. Cahaya sir itu juga mengajarkan bahwa pulang bukanlah perjalanan singkat. Ia adalah proses yang kadang perlahan, kadang cepat, kadang mudah, namun sering kali penuh liku. Ada hari ketika hatimu terasa penuh cahaya. Namun ada pula hari ketika kau merasa redup dan jauh. Semua itu normal. Semua itu bagian dari ritme seorang hamba yang sedang dibentuk oleh Tuhannya. Cahaya itu tidak memaksamu untuk selalu kuat. Ia hanya mengingatkanmu untuk tidak berhenti. Meski engkau tersandung, engkau tetap berjalan. Meski hatimu letih, engkau tetap mencarinya. Dan pada akhirnya, engkau akan memahami bahwa cahaya sir yang Allah titipkan bukan hanya untuk menerangi jalanmu di dunia, tetapi juga untuk mengarahkan jiwamu menuju rumah sejatinya, kedekatan dengan Dia. Ketika cahaya itu menjadi bagian dari dirimu, engkau berjalan dengan keyakinan baru. Keyakinan bahwa tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada air mata yang percuma, tidak ada doa yang hilang di udara. Semuanya adalah bekal perjalanan pulang,
perjalanan yang hanya dapat dipahami oleh hati yang telah disentuh oleh sir dari Tuhannya. Bab 10. Sir yang menjadi penutup perjalanan dan pembuka jalan baru. Ada satu momen dalam perjalanan spiritual seorang hamba ketika segala yang dipelajari, segala yang dirasakan, dan segala yang dilewati mulai terhubung menjadi satu kesadaran yang utuh. Bukan lagi sekadar potongan pengalaman, bukan lagi sekadar ayat-ayat yang terserak dalam ingatan, tetapi menjadi satu pemahaman yang mengalir lembut, bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu sejak awal telah dipandu oleh sir yang Allah titipkan khusus untukmu. Sir itu mungkin kecil, mungkin tidak bersuara, namun ialah yang menjaga arah langkahmu agar selalu kembali menujunya. Pada titik ini, engkau mulai memahami bahwa perjalanan hamba tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti bentuk dari pencarian menuju penghayatan. Ketika sir itu menjadi lebih jelas dalam hatimu, engkau mulai melihat bahwa hidup bukanlah serangkaian kejadian yang berdiri sendiri. Kehilanganmu membentuk kelembutanmu, kebahagiaanmu membentuk syukurmu, ujianmu membentuk kedewasaan imanmu, dan setiap doa yang pernah engkau panjatkan, bahkan yang kau kira tak pernah dijawab, ternyata menjadi bagian dari jalan panjang yang menuntunmu sampai di tempatmu berdiri saat ini. Di sini, hati merasa lebih tenteram karena ia mengerti bahwa Allah tidak pernah diam. Dia selalu bekerja, bahkan ketika engkau tidak menyadarinya. Lalu engkau akan merasakan bagaimana sir itu berubah menjadi penguat yang tidak lagi sekadar menenangkan, tetapi juga menegakkan. Ia membuatmu berani mengambil keputusan yang mendekatkanmu kepada Allah, meski berat. Ia membuatmu meninggalkan hal-hal yang merusak jiwamu, meski kau telah terbiasa dengannya. Ia membuatmu lebih jujur pada diri sendiri, lebih lembut terhadap sesama, dan lebih teguh dalam beribadah. Allah tidak memberi sir ini kepada banyak orang, Ia memberikannya kepada mereka yang Ia kehendaki untuk dibimbing dengan cara yang sangat dekat. Cara yang tidak bisa dijelaskan kepada orang lain, hanya bisa dirasakan oleh hati yang mengalami. Ketika engkau mencapai pemahaman ini, engkau juga akan mulai menyadari bahwa perjalanan batin bukan tentang menjadi sempurna, ia adalah tentang menjadi tulus. Dan ketulusan hanya lahir dari hati yang mampu melihat dirinya apa adanya, penuh kekurangan, namun tetap dicintai oleh Tuhan, yang tidak pernah berhenti memberi kesempatan. Engkau mungkin jatuh, mungkin kembali lalai, mungkin kadang tenggelam dalam kegelisahan. Tetapi sir yang Allah titipkan tidak akan membiarkanmu jauh terlalu lama. Ia akan selalu menarikmu kembali, mengetukmu, mengingatkanmu, menuntunmu pulang dengan cara paling lembut. Dan pada akhirnya, ketika semua bab perjalanan ini engkau renungkan, engkau akan mengerti bahwa sir yang dititipkan Allah bukan hanya sebuah hadiah. Ia adalah amanah, amanah untuk dijaga, untuk dirawat, untuk diamalkan dalam ucapan dan perilaku, dan untuk menjadi cahaya bagi orang lain, tanpa harus engkau sebutkan bahwa cahaya itu dari mana, sebab cahaya sejati tidak butuh pengakuan. Ia hanya butuh hati yang siap membawanya. Dan ketika engkau telah sampai pada titik ini, perjalananmu tidak selesai, justru baru dimulai. Dimulai sebagai hamba yang tidak hanya mencari Allah, tetapi juga hidup dalam naungannya. Sebagai hamba yang akhirnya mengerti bahwa segala sesuatu dimulai darinya dan akan selalu kembali kepadanya. Jika hatimu tersentuh oleh perjalanan ini, itu bukan karena kata-kata, itu karena sir yang memang sudah Allah letakkan di dalam dirimu. Sejak lama jaga ia, rawat ia, dan biarkan ia menuntunmu pulang kepadanya. Terima kasih telah berjalan bersama sampai akhir. Semoga Allah menjaga setiap langkahmu setelah ini.